Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran struktur dan fungsi batang dan daun. Baiklah, kita mulai dari batang. Fungsi utama dari batang adalah penghubung antara akar dan daun. Fungsi tambahnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Bisa kita jumpai pada tanaman tebu, kaktus maupun kentang. Batang bisa juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, baik alami maupun buatan. Yang alami bisa kita jumpai pada tumbuhan rizoma, contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Vegetatif buatan bisa kita lakukan dengan cara menyangkok, setek, maupun menyambung. Lanjut dengan struktur luar atau morfologi batang, yaitu terdiri dari nodus atau buku-buku. Nodus atau buku-buku di sini tempat melekatnya daun atau tempat tumbuhnya tunas baru. Jadi kalian bisa jumpai kalau ada batang di situ tumbuh tunas baru, berarti disitulah letaknya nodus ataupun buku-buku. Antara nodus satu dengan nodus yang lain itu disebut dengan internodus atau istilahnya adalah ruas batang. Lanjut dengan struktur dalam atau anatomi batang, yang mana ini bisa kita lihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Bagian kiri itu pada tumbuhan dikotil, yaitu letak pembuluh angkutnya, silim dan floemnya teratur membentuk sebuah lingkaran. Kalau pada tanaman monokotil, letak dari pembuluh angkutnya itu menyebar, sehingga bisa kita bedakan perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kalau pada tanaman dikotil, biasanya batang itu bercabang, kemudian bisa membesar karena ada jaringan kambium, dan letak pembuluh angkutnya teratur membentuk sebagai sebuah lingkaran. Kemudian pada tumbuhan monokotil, batang itu biasanya tidak bercabang, kemudian tidak bisa membesar karena di dalamnya tidak ada jaringan kambium, dan letak pembuluh angkutnya menyebar. Kita lanjut pada struktur dan fungsi jaringan daun. Fungsi utama dari daun adalah tempat melakukan fotosintesis. Fungsi lainnya bisa sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Bisa juga daun berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tanaman lidah buaya. Bagian-bagian dari daun seperti di layar yaitu terdiri dari tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Tulang daun di sini pada tumbuhan dikotil biasanya bentuknya adalah menjari atau menyirip. Sedangkan pada tanaman monokotil biasanya bentuknya melengkung atau sejajar. Contohnya adalah pada tanaman padi, jagung, dan sebagainya. Lanjut dengan anatomi daun atau struktur dalam daun, yang mana ini hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Kita mulai dari bagian atas yaitu kutikula, epidermis, jaringan mesofil, dan berkas pembuluh angkut. Kalian perhatikan di layar, itu adalah struktur dalam atau anatomi daun. Yang paling atas yaitu kutikula atau zat lilin. Di sini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian di bawahnya ada jaringan epidermis, yaitu melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Antara epidermis atas dan bawah itu disebut dengan jaringan mesofil atau daging daun yang terdiri dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Pada jaringan mesofil itu terdapat jaringan palisade atau jaringan tiang, yang mana di sini banyak sekali mengandung klorofil, berarti tempat dilakukannya fotosintesis itu terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawahnya ada jaringan bunga karang
atau jaringan spons, yang mana sel-selnya tidak teratur dan berongga. Kemudian yang epidermis bawah biasanya terdapat banyak stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Demikian anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang struktur dan fungsi batang dan daun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.